Apakah jatuh talak suami kepada istrinya kalau ucapan talaknya tidak ada saksi yang mendengarkannya? Di sini adalah terjadi pandangan yang berbeda di kalangan ulama tentang kesaksian atas talak. Nah, apakah kesaksian atas talak itu sesuatu yang menjadi persyaratan atau tidak? Berbagai peraturan-peraturan yang diberlakukan di dalam mahkamah-mahkamah pengadilan-pengadilan syar'i di berbagai negara, ya termasuk kita, mereka menuntut adanya kesaksian untuk mengisbatkan, untuk menetapkan talak terjadi atau tidak. Nah, ini yang banyak berlaku di negara. Baik di negara Arab juga, kalau terjadi persoalan seperti itu, ada diminta kesaksian betul tidak bahwa talak telah jatuh. Nah, adapun dalam kajian fikih, jumhur ulama, mayoritas ulama fikih, bahkan ada yang berpendapat bahwa itu ijma' ulama seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah menghikayatkan atau menukilkan bahwa terjadi ijma' sebenarnya di kalangan ulama bahwa talak tidak bersyarat saksi. Nah, tidak bersyarat saksi. Sebab di dalam Al-Quranul Karim yang disuruh untuk mendatangkan saksi itu ketika rujuk. Wa ashhidu dhawai adlim minkum wa aqimus syahadata lillah, itu adalah ala raj'ah, bukan ala talaq. Jadi itu adalah petunjuk kesaksian untuk rujuk, bukan untuk talak. Jadi kalau seandainya, ini misalnya ya, terjadi pertikaian di dalam talak, seorang suami didakwakan oleh istrinya telah menjatuhkan talak, tapi suaminya membantah, perkataan siapa yang akan diterima? Perkataan suami, karena dia yang punya kewenangan talak. Jadi dalam hal ini para ulama ahli fikih tidak menetapkan perlu ada kesaksian. Nah, ini tentu berdasarkan kepada dalil-dalil syarak. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang talak, tidak ada Allah menuntut ada kesaksian. Berbeda dengan pernikahan. Rujuk termasuk kepada kategori di bawah nikah, walaupun bisa jadi rujuk tidak dengan akad yang baru. Nah, terus apa dasar pertimbangan para ahli hukum Islam kontemporer lah menetapkan harus ada kesaksian? Sebenarnya itu adalah untuk kenyamanan seorang hakim memutuskan perkara apabila terjadi khusumat pertikaian. Tapi kalau keduanya mengaku, ya ditanya suami, betulkah sudah menjatuhkan talak? Dia mengatakan iya.
Istri wanitanya, betulkah suami? Iya, saya dengar itu. Ya sudah selesai. Jatuhlah talaknya. Karena al-iqrar sayyidul adillah. Pengakuan itu penghulu seluruh dalil. Jadi kalau cerita bukti, kalau orang sudah mengaku, bukti yang lain itu berada di bawah bukti pengakuan. Nah itu kalau secara syar'i, bukan secara qada dan qanun, bukan secara ketentuan peradilan dan perundang-undangan, talak jatuh walaupun tidak melalui kesaksian. Nah, karena itu berhati-hati. Talak jangan dipermain-mainkan. Nah, tetapi kalau rujuk, perlu tidak kesaksian? Ya, sebagaimana nikah, perlu kesaksian. Itu tentang kesaksian di dalam talak. Tapi kalau dibawa ke pengadilan, mereka menuntut adanya saksi. Nah, tetapi apakah itu menjadi syarat? Nah, kalau kita lihat beberapa kajian para ulama, seperti Syekh Ahmad Syakir misalnya di dalam kitab Nizamut Talaq fil Islam, nah, dan juga Al-Jami' fi Ahkamit Talaq karangan Amrus Sulaim dan lain-lain, mereka cuma berada sampai pada posisi menentukan kesaksian dianjurkan, bukan menjadi persyarat. Nah, kenapa mereka mengatakan mustahabun? Untuk menutup khilafat, pertikaian di kemudian hari. Jadi kesaksian itu hanya untuk menghadang jangan terjadi pertikaian. Yang satu mengatakan iya, yang satu mengatakan tidak. Tapi sebenarnya ahli fikih dahulu telah menetapkan kalau terjadi pertikaian, seorang istri mendakwakan suaminya mentalaknya tapi suami mengingkarinya, maka yang dipakai adalah perkataan suami. Kenapa? Karena talak berada di tangannya. Oh betulnya urusan nyol itu. Nah, jadi hukum akan meletakkan berdasarkan pernyataan suami. Nah, kemudian karena berbagai macam pertimbangan, situasi tingkat amanah, banyak orang yang tidak faham kadang menjatuhkan talak dan berbagai macam, itulah yang menjadi latar belakang pembuat aturan-aturan undang-undang yang diberlakukan di mahkamah-mahkamah syariah, menetapkan ada kesaksian, menutup adanya pertikaian, sehingga ada ketenangan batin hakim untuk menetapkan suatu perkara. Nah itu pertimbangannya. Tapi kalau tidak berperkara bagaimana? Kalau sudah dibuat aturan seperti itu, akhirnya sampai kepada meletakkan persyaratan talak harus disaksikan. Nah, ini tidak sesuai sebenarnya dengan kajian fikih kalau sampai ke tingkat itu. Tapi kalau dalam batas anjuran supaya ada pembuktian nanti kalau seandainya terjadi pertikaian, tidak ada masalah padanya. Allahu a'lam. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.